Nah, izin presentasi ya teman-teman. Wah, udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, langsung aja gue selain ke Brian. Silakan Brian. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Brian Niko Pratama. Gue dari Angkatan 2022. Di sini kebetulan gue dapat amanah dari Departemen Pendidikan ya, untuk menjadi pemateri di Perkal 2 ini. Sebelumnya, ini gue bukan yang bermaksud untuk menggurui atau gue merasa paling benar gitu. Tapi ya di sini gue sama-sama kayak kalian gitu. Kita masih sama-sama belajar dan gue juga baru ngambil di Perkal 2 ini. Jadi kalau misal nanti ada yang salah penyampaian atau salah perhitungan, mohon koreksinya aja. Langsung ngomong aja, Yan harusnya gini gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini dan sistemnya kita diskusi aja, oke? Oke, mungkin langsung mulai aja, Kak. Di sini kita materi pertama itu kan ada boiling dan kondensasi. Di sini kan kondensasi itu belum di apa kasih contoh soal juga ya sama Pak Hadi. Jadi kita fokusnya di boiling. Oke, mungkin langsung aja ya. Boiling. Boiling ini kan kita terbagi dua. Boiling itu ada full boiling dan flow. Di mana flow ini juga lagi-lagi nggak dikasih contoh soal sama Pak Hadi. Jadi kita fokus ke full boiling aja. Nah, di boiling ini kita mengenal istilahnya adalah pendidihan dan penguapan. Pendidihan ini itu dari cair menjadi uap, sedangkan penguapan itu dari uap menjadi cair. Ini kita bisa lihat di gambar sebelah kanan ini, di mana penguapan itu terjadi dia di batas muka cair dan uap. Maksudnya batas muka cair itu yang mana? Yang ini nih, di bagian batas permukaan liquid dengan uap ini, di mana penguapan itu terjadi karena tekanan uap itu lebih kecil dari tekanan saturated liquidnya. Jadi itu penguapan bisa terjadi karena P uap kurang dari P saturated liquid. Kemudian yang boiling atau pendidih itu terjadi di batas muka cair dan padat. Batas muka cair dan padat ini dia ada di batas muka cair yang paling bawah ini nih, di dasarnya, di dasar panci dan padat. Padat itu poolnya ini apa pancinya. Jadi dia terjadinya di batas muka cair dan padat, di mana pendidihan itu terjadi jika T-nya ini lebih lebih besar dari T didih. Temperatur pancinya ini dia lebih besar dari temperatur didihnya gitu. Kemudian di boiling ini dia ada kurva pendidihan. Nah, di kurva pendidihan ini dibagi jadi 4 sektor. Yang sektor pertama ini ada natural convection, kemudian kedua ini ada nukleat, yang ketiga ada transisi, yang keempat ada film. Di mana untuk yang garis tegak lurus ini, yang lurus ke atas ini dia sebagai Q dot boiling atau Q dot itu bisa dikatakan sebagai flux atau laju aliran massa panas. Laju laju panas, sorry. Dan untuk yang bawah ini, yang ke kanan, itu adalah delta T excess, di mana delta T excess ini adalah perbedaan temperatur dasar panci dengan temperatur air yang di sini tadi nih. Nah, untuk bagian yang pertama, natural convection boiling, itu eh, range-nya dari delta T1 sampai delta T5, di mana di sini itu dia terjadi konveksi alami dan di mana dia itu belum terdapat gelembung-gelembung, tetapi sudah terdapat uap-uap tipis gitu. Jadi kalau misal kalian melakukan perhitungan, ternyata delta T-nya itu kayak selisihnya itu hanya 1 sampai 5, itu masuk ke natural convection. Terus kemudian kalau delta T-nya 5 sampai 10, ini dia udah masuk ke pendidihan inti, di mana dari delta T 5 sampai 10 itu sudah mulai muncul gelembung, tapi gelembungnya ini masih ada di dalam air. Dan dia itu kalau pecahnya juga masih di dalam air. Terus kemudian kalau ada delta T-nya 10 sampai 30, itu masih masuk ke pendidihan inti juga, di mana gelembungnya ini dia udah mulai masuk ke sorry, gelembungnya itu udah mulai naik ke atas dan pecah di luar. Jadi kayak kalian tahu kalau air udah mendidih itu pasti gelembungnya pada ke atas gitu. Kemudian di delta T 30 sampai 120, itu dia udah masuk ke pendidikan transisi, di mana pendidikan transisi itu dia mulai terbentuk lapisan film. Ini ada vapor pockets. Vapor pockets itu adalah kantong uap. Kantong uap yang biasanya di bawah panci itu kalau panas banget tuh ada putih-putih seperti mineral dari airnya itu ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang menyebabkan laju perpindahan panasnya itu dia menurun karena
lapisan ini nih, dia yang menghalangi kontak antara permukaan panci ini, permukaan dasar panci dengan cairan yang dididihkan. Terus kemudian di sini ada film boiling atau pendidih film. Di mana pendidih film itu dia udah mulai terbentuk lapisan film, dia udah mulai memenuhi dasar panci ini nih. Jadi dia udah full film, jadi dia film itu menghalangi proses konveksi antara liquid yang dipanaskan ini dengan dasar panci. Jadi lapisan film ini yang menyebabkan pendidihan itu jadi lama gitu. Ya, mungkin langsung aja ke ininya ya, rumus yang digunain di formulasi pendirian inti. Dari titik A ini sampai ke titik C, itu kita menggunakan rumus yang ini nih. Q dot nukleat sama dengan mu 1 kali HFG, buka kurung, gravitasi kali rho L min rho V per sigma pangkat setengah dikali CPL di dalam kurung TS min T saturated dibagi CSF kali HFG kali bilangan Prandtl. Ini semua nilai itu didapat dari tabel. Tabelnya nanti ada di bawah gue tunjukin. Terus kemudian kalau untuk menghitung di titik C itu ada yang titik kritikalnya, key dot max itu yang ini. Nah, yang ini nih, titik maksimum critical heat flux, key dot max itu pakai rumus yang ini. Kemudian untuk yang titik D kita ngitung yang ini, mana yang D itu yang key min ini yang paling bawah. Jadi biasanya kita tuh kalau buat UTS kata Pak Hadi juga kita biasa pakai yang ini nih yang dari titik A ke C. Kita jarang pakai yang titik C atau titik D karena ya nggak sampai situ kan. Oke, langsung aja nih, ini tabelnya yang digunain ada tabel 10, 10.1, 10.2 sama 10.3. Terus ada juga tabel yang dari sini, HTTP appendix sini. Itu kalau misal kalian udah punya, ini juga masih kepake di Perkal 2 ini, jadi ya siapin aja buat UTS-nya. Mungkin kita langsung ini aja kali, masuk ke contoh soal. Ini gue udah nyoba ngerjain arsip UTS yang udah dikasih juga, yang nomor satu. Mungkin langsung aja ya. Nih, nomor satu itu kan ada air dididihkan pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dalam panci berdiameter 30 cm. Di mana pancinya ini dia terbuat dari stainless steel yang berjenis IC304 yang dipolis secara mekanik. Panci ini ditempatkan di atas kompor listrik 3 kW. Jika 60% panas yang dihasilkan oleh kompor dipindahkan ke air selama pendidih, tentukan A. Temperatur permukaan dalam pada bagian bawah panci, dan B. Beda temperatur antara permukaan luar dan dalam panci bagian bawah jika L atau tebalnya ini sama dengan 6 mm. Nah, di sini di soal juga ini diketahui hubungan ketinggian dan tekanan. Ini rumus ini didapat dari soalnya Pak Hadinya langsung. Jadi kalian tinggal masukin nilainya aja, tinggal dikali-kali aja. Oke. Ini kita jawab, kita setiap ngerjain soal boiling, kita pertama itu asumsikan sistem ini dalam pendidihan inti. Jadi ntar kalau misal hasilnya pendidihan transisi atau gimana, ya berarti asumsi kita salah gitu. Dan di mana pendidihan transisi ini juga dia nggak ada rumusnya di Cengal, jadi nggak tahu gitu ngerjainnya pakai apa. Jadi kita pakai tetap asumsinya pendidihan inti. Nah, kita hitung nih yang tadi nih, yang hubungan ketinggian dan tekanan. Kita masukin 101,325 dikali 1 min 2,2577 dikali 10 pangkat 5 dikali H. H-nya ini dapat dari mana? Dari ketinggian ini nih. Kan air dididihkan pada ketinggian 1.200 meter. Kita masukin H-nya 1.200 pangkat 5,2588. Didapat hasilnya 87,715. Nah, kita udah dapat nih tekanannya 87,715. Kita cari di tabel A9. Tadi berapa? 87 ya. 87 kita cari di tabel, ada nggak di tekanan 87? Nah, ternyata di tekanan 87 itu nggak ada, adanya 84 sama 101. Jadi karena nggak ada, kita make nilai terdekatnya aja. Berarti kita make yang 84. Otomatis kita make T saturatednya atau temperaturnya itu make yang 95 derajat aja buat ngambil darahnya ini. Tuh. Nah, udah dapat P-nya, baru kita masukin tuh nilai yang di tabel tadi dengan T saturated 95 derajat. Yang pertama nih kita kan Q ini bentar, Q besar. Oh, di mana ya? Oke, siapa yang mau nanya? Bro, ini ya gue Bang Nabil ya izin nanya gitu. Tapi kalau misalkan ada data yang kayak gitu bukannya pakai interpolasi ya? Iya kalau mau lebih akuratnya pakai interpolasi, tapi kalau mengingat waktu kan kayaknya UTS kita sekarang tuh semua MKM waktunya emang mepet-mepet ya. Kalau mau interpolasi nggak apa-apa nih, lihat ada 1, 2, 3, 4, 5.
6, ada 6 data, kalau mau diinterpolasi satu-satu ya nggak apa-apa. Cuman kalau gua buat menghemat waktu, jadi gua ngambil yang terdekatnya aja. Kalau dari perkal satu sih Pak Hadi nggak apa-apa kalau kayak gitu. Karena ya daripada interpolasi, buang-buang waktu, ya untuk sementara kita pakai yang mendekati aja gitu. Kalau terjawab, Ya, tapi kalau misalkan pengen interpolasi gitu ini mah ya. mm-mm. Makanya itu data yang 95 sama dengan 84/55. Terus Iya nanti kalau di mau bawahnya itu, kenapa? oh jadi kalau misalkan Pak Hadi itu nilai terdekatnya aja kali ya? Iya kalau buat dinilai, ya, kalau buat di tabel A9 ini, kalau kesonanya interpolasi aja, biar lebih akurat. Karena ini kan datanya terlalu banyak nih. Kalau mau interpolasi satu-satu kan lama gitu takutnya ngitungnya. Kecuali boleh buka Photomat, nah nggak apa-apa itu beda cerita. Itu apa terjawab? Oke, makasih bro. Oke. Ya ada yang mau nanya lagi? Oke, silakan. Bri mau nanya, ini materi ini nanti dikasih lagi nggak ke kita? Iya ya, ntar dikirim. Oke, thank you. Oke. Ada yang mau nanya, ada yang mau nanya lagi sebelumnya sebelum dia lanjut? Yuk, silakan. Bray mau nanya Bray, Yuk. ini kan datanya yang mau diinterpolasi itu datanya apa aja Bray? Nih, kalau mau diinterpolasi berarti kan tadi, bentar, kelihatan nggak tabelnya? Kelihatan kan? Ya, Nih, kan tadi gue dapat P-nya 87,715. 87,715 kan otomatis ada di antara 84 sama 101 nih. Jadi kita pakai di apa data di antara 95 ke 100 yang ini nih. Kalau mau nyari P-nya berarti 95 per 100 berapa kali ini itu kita tahu kan pola nggak perlu gue jelasin. Kalau mau nyari P berarti nanti intervalnya pakai yang ini. Terus kalau mau nyari rho berarti nilainya pakai yang ini. Kalau mau nyari AFG pakai yang ini. CP pakai yang ini gitu. Tapi temperaturnya kita tetap pakai yang 95 sampai 100 kalau mau interpolasi gitu. Gimana? Aman? Aman? aman Bray. Oke, udah gue lanjut ya. Tadi kita nulis diketahui dulu di sini nih. Kan di sini ada T saturated sama dengan kita tadi pakai yang 95 derajat karena pakai yang mendekati aja soalnya biar nggak lama. Jadi di sini kita ngitung yang Q besarnya dulu nih. Q besar itu adalah panas generasi atau panas yang masuk ke dalam panci yang menuju liquid. Ya liquid. Jadi kita hitung dulu nih. Tadi kan mana? Nih 60% panas yang dihasilkan oleh kompor dipindahkan ke air. Berarti kita kali aja nih 60% ini sama mana ini? Nih, panci yang 3 kilowatt ini kita kali, jadi didapat 1,8 kilowatt. Kemudian kan ini pancinya kan panci itu kan berbentuk silinder ya, lingkaran gitu. Jadi kita nyari diameter pancinya, itu diameter pancinya tadi didapat 30 cm, 30 cm. Ya ini 30 cm. Itu kita ubah ke meter jadi 0,3 meter. Jadi jari-jarinya itu 0,15. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter gitu. Terus kemudian kita nyari kidotnya nih, atau flux. Itu panas generasi dibagi dengan luas penampang dari panci tadi yang udah kita ini nih. Hitung nih tadi kan pakai ada R-nya, jari-jarinya 0,15. Kita masukin nih Q-nya tadi 1,8 kilowatt. Kita kali 1000 watt biar jadi watt. Terus dibagi sama rumus luas lingkaran kan pi r kuadrat ya. Jadi pi dikali r, r-nya 0,15 kuadrat sama dengan dapat nih hasilnya segini. Terus setelah udah dapat nih keywordnya, fluxnya, baru kita nyari data-data yang ada di tabel A9 tadi. Kita masukin aja nih tabelnya. Di sini kan ada Rho, Rho L, Rho liquid. Kita masukin nih hasilnya 961,5. Terus ada Rho vapor 0,5045. Terus ada HFG 2270. Nah, itu kita masukin aja nih. Yang dibutuhin tuh biasanya Rho, Rho liquid, Rho vapor, terus HFG, CP liquid, mu liquid sama Prandtl liquid gitu. Kalian masukin aja datanya. Terus habis nyari itu kita nyari di data ini nih, tabel 10.1, 10.2, 10.3 untuk buat nyari nilai sigmanya ini. Sigmanya ini kan karena ini tabel 11.
Kita nyari sigma. Tadi kan 95 derajat ya. Karena di sini nggak ada, baru kita pakai interpolasi nih. Karena ini kan cuma dikit ya. Jadi kita interpolasi aja. Di sini ada 80,100, 0,0627 sama 0,0509. Interpolasi nih. Jadi 95 min 80 dibagi 100 min 80 dikali nilai sigmanya ini nih yang 0,0589 kurang 0,0627 ditambah 0,0627 didapat istilah ini. Terus kita nyari CSF-nya nih. CSF-nya di tabel 10 3 CSF. Tadi kan mana soalnya? Nih, kan dia pakai stainless steel yang dipolis secara mekanik. Berarti di sini kita nyari stainless steel mechanically polish. Berarti kita pakai yang ini nih. 0,0130 CSF-nya N-nya sama dengan 1. Nah, di sini CSF-nya 0,0130 minus 1 gitu. Udah dapat data-data ini, kita masuk ke rumusnya nih yang dari titik A ke titik C tadi. Kita pakai rumus itu, masukin aja nih rumusnya kinukleat sama dengan mu HFG bla bla bla. Nah, kita masukin nih rumusnya. Tadi kinukleat itu di dot ini kan tadi kita udah dapat nih 25464,8. Masukin aja langsung. Terus mu satunya 0,297 kali 10 min 3 kita masukin. Terus yang mana nih HFG? HFG-nya 2270 kali 10 pangkat 3. Oh ya ini 2 kali 10 pangkat 3 kan aslinya HFG itu kilojoule per kilogram ya. Nah, jadi gua jadiin joule per kilogram gitu. Jadi dikali 1000 atau 10 pangkat 3. Terus baru dikali dengan ini gravitasi gue pakai 9,8. Rho L, Rho V-nya kita masukin aja. Terus sigma juga kita masukin nilainya. Dipangkatin setengah. Terus dikali lagi sama CPL nih. CPL mana tadi? Nih CPL kita masukin nilainya. Nah di TS ini kan TS atau T inner. T yang di dalam panci itu kan kita belum tahu nih nilainya. Jadi kita tulisnya TS aja di sini. TS min 95. 95 ini apa? T1 rated yang tadi. Yang di tabel. Itu. Terus dibagi sama CSF. CSF nilainya udah ada 0,0130 dikali HFG-nya 2270 bla 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 kali Pranded, bilangan Pranded yang tadi nih yang udah dicari juga di tabel. Udah kita masukin terus kita tinggal ini aja sih, tinggal hitung-hitung aja. Ini karena ini gue coret karena ini 10 min 3 kali 10 pangkat 3 kan ini bisa coret ya habis. Jadi hitung udah semuanya ini dihitung kan. Dapat nih hasilnya TS-nya 100,92 derajat Celcius. Terus karena TS ini 100,92 derajat itu lebih dari 100, maka asumsi pendidikan inti kita tadi benar. Tuh. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada mungkin lanjut ya. Oh, silakan. Yan mau nanya Yan. Itu Yo. tadi data yang di tabelnya pakai apa aja tuh? Yang kan situ ada liquid sama vapor tuh. Apa dipakai semuanya? Oh ini nih, yang ini. Ya. Yang ini kenapa? Itu datanya yang dipakai kan di situ kan ada densitas, enthalpy, specific heat, Oh, sama lain sebagainya tuh ya. ya. Nah, tapi di situ juga ada liquid Oh, sama vapor. Nah, yang dipakai itu liquid aja atau vapor aja? Dalam nah ini densitas mah. itu apa aja gitu. Oke, oke. Gue jawab ya. Ini kan ini gue ngerjainnya juga pakai template-nya Pak Hadi ya. Jadi ini ada beberapa yang pakai liquid, ada beberapa yang vapor doang mungkin ya. Oh enggak, iya ada yang liquid, ada yang liquid sama vapor, ada yang liquid doang. Kayak densitas rho L, dia pakai 961,5 sama rho V-nya, dia dipakai dua-duanya. Jadi ini buat liquid sama vapor di 95 dia dipakai semua mal. Nah, terus untuk di CP, kayak CP nih, mana CP? CP dia dipakainya di liquid doang. Terus kalau mu juga dipakainya di liquid doang. Bilangan Prandtl juga dipakainya di liquid doang. Kalau ditanya kenapa pakai liquid doang, ya gua juga kurang tahu soalnya gue ngerjainnya pakai template-nya dari Pak Hadinya langsung gitu. Oke, jawab nggak, Mal? Oke, makasih. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Mau nanya langsung ngomong aja. Nggak ada ya? Ya udah lanjut aja berarti. Oh, silakan. Ini yang mau nanya juga, itu kan terakhirnya udah dapet TS-nya tuh. Iya. Ya, kalau TS-nya misalkan kan itu eh, lebih lebih dari 100 ya tuh katanya kan. Iya. Kalau asumsinya kalau bukan 100 gitu jawaban TS kitanya gimana?
Oh, misal TS-nya berapa dah kira-kira? Misal Misal kurang dari 100 berapa? gitu. Misal kurang dari 100, misal 90. Berarti dia kan masuknya ke pilihan konveksi alam ini ya natural convection boiling. Jadi ya hitungannya sebenarnya bisa dianggap benar sih atau salah gitu. Soalnya dia ini Oh, kan dia pendidikan inti itu karena lebih dari 100, kurang dari 130 kan. Nah, kalau udah kurang dari apa? Udah kurang dari 100 berarti itu dia maksudnya belum ini nggak sih belum mendidih hitungannya kalau belum 100 tuh. Karena kan titik di air aja 100 derajat kan. Jadi mungkin perhitungan atau asumsi kita salah gitu. Jadi apa sih orangnya jadi akhir kalau salah. Ya, gua. iya iya. Jawab. Oke. Ada lagi? Gak ada. Oke, lanjut aja ya. Kemudian di sini kita ngerjain yang B nih. Yang misalnya apa? Beda temperatur antara permukaan luar dan dalam panci bagian bawah jika tebalnya ini 6 mm. Oke. Nah, ini di sini kita pakai rumus hukum Fourier, yaitu perpindahan panas konduksi. Jadi yang B ini kita asumsikan perpindahan panas konduksi. Karena kan tadi panci itu kan benda padat ya. Dia melalui getaran molekul perpindahan panasnya. Jadi kita pakai rumus hukum Fourier yang dari perkal 1. Jadi Q dot sama dengan min K delta T per X. Di mana ini min K sama dengan delta T itu tadi T inner dikurang T outer dibagi L. L itu tadi tebal panci. Di mana T inner ini sama dengan TS. TS yang udah kita dapat di atas ini. L-nya 6 mm, kita convert ke meter jadi 0,006. Nah, untuk yang K ini kita dapat dari tabel A3. Tabel A3. Nah, ini nih, kita pakai tabel A3 yang solid metal. Jadi kan kita pakai yang stainless steel IC304. Kita cari di tabel A3 IC304 stainless steel. Nah, ini nih kita dapat diminta nilai K doang kan. Sorry. Ini nih. IC304 nilai K-nya di sini 14,9. Jadi kita dapat nilai K-nya 14,9. Jadi kita masukin aja nih ke rumus Q dotnya kan tadi kita udah dapat tuh yang di atas. Yang ini nih 2546458 langsung masukin aja sama dengan min K. K-nya yang udah didapat tadi dikali T inner. T innernya itu sama dengan TS 100,92 dikurang T outer. Jadi ini kita nyari temperatur luar panci yang bersentuhan langsung sama apa namanya sumber panas. Jadi kita nyari itunya dibagi sama L 0,006. Kita hitung aja ini dapat T outer-nya itu 111,174 derajat Celcius. Jadi untuk buat nyari beda temperatur luar sama dalamnya kita kurangin aja. T outer dikurang T inner 111,174 dikurang 100,92 didapat beda temperaturnya itu 10,254. Kita lihat lagi nih di atas di apa? Grafik 10 derajat. Berarti delta T-nya yang 5 sampai 10 itu masuk ke pendidikan inti. Jadi perhitungan kita benar gitu. Ada yang mau ditanya nggak sebelumnya? Ya, silakan. Bri, kalau pancinya kotak bisa nggak? Oh, panci kotak ada di tabelan. Itu pancinya kotak. Oh, enggak sih, kalau pancinya kotak ini beda ini doang paling rumus iya ditanya di beda luasnya doang. Gampang. Tapi kalau nanti mana ini? Kalau ada soal yang ngerjain di titik C yang di titik kritikal ini, itu juga nanti ada dia tabelnya sendiri nih 10/4. Oh, ada panci kotak lah, ada panci bulat, panci bola tuh. Dia ada tabelnya sendiri. Tapi kan ini nggak dikasih contoh soalnya ya. Jadi gua nggak pelajarin juga. Soalnya Pak Hadi tuh kalau tes biasanya mepet-mepet sama latihan soal tuh. Siap nggak? Oke, aman. Oke, ada lagi? Bisa minta catatannya gak nanti? Oh ya, ntar dikirim. Tapi udah pasti open book kan ini ujiannya?
Harusnya open book soalnya buat buka tabel. Tapi kalau Enggak, nggak open udah book, open kok, udah open kok. ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada mungkin lanjut ke pemateri selanjutnya. Ilham Ramadan mungkin dipersilakan. Oke, ini nomor 2 ya. Nomor 2 tuh materinya dasar radiasi thermal. Kalian nanti buat dasar radiasi thermal, baca-baca sendiri aja kan udah di-share kan sama Pak Hadi kan materinya. Jadi gue langsung bahas soal aja ya. Biar lebih gampang juga memahaminnya. Oke, suatu kaca jendela dengan tebal 5 mm meneruskan 80% radiasi antara lambda sama dengan 0,3 dan 3 μm. Tentukan laju radiasi yang melewati kaca yang berukuran 2,5 m kali 2,5 m dari suatu sumber benda hitam dengan temperatur 2500 Kelvin. Oke, gue udah pelajarin yang soal-soal kayak gini dari Pak Hari juga, gue udah pelajarin dari buku-buku juga. Gue tuh masih bingung gitu, ini tebalnya ini di perhitungan dia nggak dipakai. Jadi asumsi gue nih tebalnya nggak dipakai karena ya mau gimana pun kan di soal dia wave-nya atau radiasinya kan meneruskan 80% ya. Jadi ya kayak nggak masalah aja gitu. Jadi tetap tembus gitu. Tembus 80%. Oke, lupakan lah. Langsung aja. Nah, ini gambarnya ini yang udah gue bikin. Ini 2,5 terus dia transmit 80%, meneruskan 80%. Sini ada wave-nya, ada radiasi sebesar 0,3 sampai 3 μm. Sini dari benda hitam ya, sumbernya benda hitam. Benda hitam ini ya bisa dibilang anggap aja matahari lah, matahari. Jadi ini dia radiasi dari matahari. Matahari jangan mentang-mentang matahari nggak hitam ya, tapi dia walaupun nggak hitam dia bisa disebut sebagai sumber sumber benda hitam gitu. Oke, solusi EB energi benda hitam 2500 K ini dari temperatur dari lambda 0,3 sampai lambda kedua sama dengan 3 μm dari soal. Habis itu mencari EB ini rumusnya dapat dari buku Cengel ya yang sini gua tampilin. Nah, nanti kalian baca-baca sendiri aja ya. Gua ngejelasin soalnya aja biar lebih mahamin juga. Nah, ini Bang, nih. boleh di-share gak bang? Oke, boleh Fandi nanti saya share. Siap. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, ini rumus tuh yang integral lambda. Oke, nanti bisa dilihat lah, nah inilah, ya kan? Nah, habis itu gue balik soal. Nah, ini rumusnya nih sama kan. F lambda fungsi T temperatur sama dengan integral 0 sampai A EB lambda. Inilah rumusnya bisa dilihat. Habis itu F lambda 1 dikurang lambda 2 fungsi T sama dengan ya ini tinggal dikurang aja F lambda 2T dikurang F lambda 1 fungsi T. Jadi yang dikurang itu yang ininya ya, yang lambda 2-nya jadi dibalik aja gitu. Oke, langsung aja F lambda 1 sampai lambda 2 T masukin 2500 K. Sama dengan ini tinggal masukin aja, tinggal disalin T-nya 2500 K. Ini juga tinggal dimasukin. Nah, ini jelas ya. Nah, habis itu kita langsung ke tahap selanjutnya. Lambda 1 T sama dengan yang lambda ini yang 0,3 μm ini tinggal dikali temperaturnya aja. Habis itu perhitungan gue dapat 750 μm Kelvin gitu. Nah, mengacu tabel 12 strip 2 nilai 750 μK ini tidak ada sehingga dilakukan interpolasi. Bisa dilihat tabelnya ya, ntar gue tampilin. Nah, ini tabel 12 strip 2. Ini kan nggak ada nih 7,5. Adanya 600 sampai 800. Nah, jadi kita interpolasi gitu. Nih, ini 600 ini kan nilai F-nya itu 0,00000 ya. Nih, lihat. Ini 600 nih. F lambdanya 0,0000. Tulis tuh yang 600 dulu. Nah, terus itu yang 7,5. Yang 7,5 nih yang kita cari. F lambda satunya nih gua
positif, nah yang ini nanti dulu dah, kita ke yang 800 dulu, 800 tulis, terus nilai F lambdanya 0,000016. Nah, udah ada 600 sama 800-nya, nah interpolasi gini, F lambda 1 sama dengan 150 per 200. 150 ini dapat dari mana? Dapat dari 7,5 dikurang 600 per 200. 200 dari mana? Dari 800 dikurang 600 per 200 kan. Nah, dikali 0,00016, ini yang dapat dari F lambda 800 dikurang yang paling kecil, yang 0,00 nih. Terus itu ditambah yang paling kecil juga. Ini kan 0,00. Jadi ya nggak usah dihitung lah. Jadi tinggal tinggal dikalkulasi aja. Nah, gue dapat F lambda satunya sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 5. Keep sampai situ dulu. Ada yang tanya nggak? Bang, ulang bang, tadi yang 150 per 200 dari mana? Oke. Dari sini nih, ntar gue gambarin ya. 7,5 dikurang 600. 7,5 dikurang 600, habis itu 800 dikurang 600. Tuh, Oh, tuh lebih bagus. Jawab nggak? pasti. Sama-sama. Tambah bawah. Ada lagi? Oke, satu. Kepencet bang. Oke, oke, oke. Ada lagi nggak? Udah jelas ya ini soalnya ya relatif mudah juga kan. Maksudnya nggak terlalu belibet, nggak terlalu ribet lah. Oke, siapa tuh? Ada lagi nggak? Gue mau nanya dong. Tanya apaan? Waduh, kondisikan handphone tuh. Oke, Gue mau nanya. Tadi kan bilang dikurang yang terkecil kan. Nah, yang terkecil itu di antara 800, 750 sama 600 atau terkecil dari tabelnya itu? yang ini yang diantara aja kayak ini kan 7,5 kan, ya kan? Jadi lu fokusnya ke 7,5 nih. Jadi diantara yang 7,5 kan 600 sama 800. Oke, thank you. Hai, kayak ada lagi? Yuk, silakan, silakan, siap. Bang, saya tadi coba ini dong Bang, apa yang sebelum interpolasinya Bang? Oke. Nah, dari mana ya? Nah, dari sini nih ya. Yang F lambda 1 kan dikurang lambda 2 masukin T-nya nih. Ini tinggal dimasukin aja. Nah, ini tinggal disalin lagi. Nah, ini juga disalin. Ini disalin, dikurang, ini disalin lagi. Nah, ini disalin lagi. Nah, ini kan yang lambda 1 dikali T, jadi 0,3 mu M dikali 2.500. Nah, sama dengan 750 mu M Kelvin gitu. Nah, Oh itu di udah tabelnya kan, template ya Bang ya itunya? iya, iya benar. Gue ngikutin Pak Hadi nih. Gitu. Itu jawab nggak? Ya ya. Oh terus yang Nah, lambda 1 T-nya itu di interpolasinya itu ya? iya, betul. Nah, ini lagi. Oke, mungkin gue lanjut ya. Sekarang yang ke lambda 2. Sama aja sih. Lambda 2 kan 3 dikali 2.500 sama dengan 7.500 mu M Kelvin. Nah, karena di tabel 12 2 tidak ada, maka lakukan interpolasi. Gitu. Tabel mana tabel? Nih 7.500 kan nggak ada, yang 74 sama 76. Jadi ya sama aja caranya. Kayak sama kayak tadi, terus dapat nanti F lambda 2-nya sama dengan 0,8343145. Tuh. Nah, udah dapat F lambda 1, F lambda 2, ya tinggal masukin aja nih ke yang rumus yang tadi. Yang F lambda 1 dikurang F lambda 2 fungsi T kan sama dengan F lambda 2 nih dikurang F lambda 1. Ya tinggal kurang aja. Jadi 0,8343145 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, setelah dikalkulasi sama gua dapat hasilnya 0,8343025. Ini kayaknya nggak bakalan jauh beda deh sama yang nilai ini nih. Soalnya gue lihat di perhitungan Pak Hadi juga, dia nggak terlalu jauh gitu bedanya. Nah, habis ini langsung aja kita masukin ke EB, energi benda hitam.
lambda 1 dikurang lambda 2 sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 2500 pangkat 4 ini apa ini konstanta Boltzmann. Nah, nanti bisa kalian lihat aja di PPT ya. Ini konstanta Stephen Boltzmann ini nilainya segini dikali hasil ini dikali F lambda 2 dikurang F lambda 1 yang ini tuh. Nah, setelah dikalkulasi hasilnya segini 1847849,678 W per M kuadrat. Nah, habis itu gue pengen jadiin ini KW, jadi dikali 0,001 KW per W dikali 2,5 M dikali 2,5 M. Ini yang gambar tadi ini 2,5 M ke 2,5 M. Nah, tinggal substitusi aja. Terus nanti dapat yang ini hasilnya 11549,06049 kW. Ini dia wave-nya cuman langsung masuk aja gitu. Cuman kan kita kan di soal kan 8% doang ya, sekitar 80% doang. Jadi tinggal dikali 0,8. Jadi energi yang dilewatkan atau wave-nya yang lewat di kacanya itu sebesar 9239,2483 kW gitu, teman-teman. Kayak mungkin ini ya lebih mudah kali ya, tapi ya tetap hati-hati juga ya. Jangan diremehkan, jangan pernah meremehkan suatu mata kuliah yang dianggap mudah. Itu gue cek. Kayak ada yang mau nanya lagi nggak? Bang, coba ke bawah lagi, Bang. Udah habis mah. Oh, itu tuh tadi dapat dari mana? Apa ya, Pak? Lupa gua. Yang katanya lu suruh nyari aja di buku katanya. Ini Stephen Boltzmann konstanta. Ini ya, nilainya. Di mana tuh? Halaman berapa? Ntar nih, oke, kita cari bareng-bareng aja ya. Mungkin konstanta Boltzmann. Nah, ini 5,670 kali 10 pangkat min 8 nih. Konstanta Stephen Boltzmann. Halaman 8 mal. Oke, oke. Berarti udah ketentuan berarti itu, ya. Iya, udah tentuan ini angkanya nih. Makasih, Bang. Lagi? Sama-sama, Mal. Oke, silakan subscribe langsung. Ini yang F lambda 2 sama F lambda 1 itu dari mana? Sorry, agak ngeblank. Oke, F lambda 1 ini dapat dari ini kan yang dari awal nih, lambda 1 T. Jadi 0,3 mu M dikali 2500 ini 0,3 kan yang ini nih. 0,3 dan 3 mu M. Jadi tinggal dikali temperaturnya aja. Nah, dapat 7 ini yang lambda 1 750 mu N Kelvin. Habis itu diinterpolasi, dilihat dari tabel 12-2 yang tadi gue bilang tuh, yang ini. Jawaban. Sebentar ya. Pokoknya ini lengkap lu di sini nih ada semua nih. Bagus nih, boleh. Astagfirullahaladzim, ini buri dulu. Nah, yang acuan tabel 12 nih. Yang di tengah kan nggak ada, adanya 600 sampai 800. Jadi tinggal interpolasi aja. 600 F lambdanya 0,0000, 800 F lambdanya 0,0016. Jadi tinggal lu ini aja di interpolasi. Kayak ini 600 0,000. Nah, yang cara gua lu langsung aja nulis ke 800 sama dengan 0,00016. Nah, baru kita kalkulasi yang 7,5. 7,5 F lambda satunya 150 per 200 dikurang dari 7,5 dikurang 600, 800 dikurang 600. Jadi 150 per 200 dikali 0,0016 ini nilai yang 800 dikurang nilai yang 600 yang 0,000 ini. Nah, ditambah nilai yang 600 juga gitu. Jadi nanti hasilnya ketemu F lambda satunya 1,2 dikali 10 pangkat min 5.
pun yang lambda 2 kayak gitu. Cuman bedanya kan yang lambda 2 nih, kan lambda 1 ya. Ya bedanya itu doang, lambda 2 kan 3 kan. 3 dikali 2500. Hasilnya segini, 7500 μm Kelvin. Tuh, lihat lagi di tabel 12-2, lagi-lagi tabel 12-2. Ah, gitu. Nggak ada nih, maka lakukan interpolasi. Tuh. Jadi ya sama aja caranya yang tadi. Nah, dapat F lambda 2 sama dengan 0,8343145. Lah kalau misalkan ada di tabel gimana? Ya lebih enak, jadi tinggal tulis saja nilainya gitu. Cuman yang gue pelajari kayaknya mungkin harus interpolasi gitu ya biar ada effort sedikit. Ya itu mah terserah Pak Hadi sih nentuin soalnya kayak gimana. Gitu. Kalau misalkan langsung ada di tabel, ya alhamdulillah bisa menghemat waktu juga kan. Nah, setelah F lambda 1, F lambda 2 diketahuin, langsung aja tinggal dikurang. Kan rumusnya dikurang nih, F lambda 2 dikurang F lambda 1. Hasilnya 0,8343025. Nah, ini yang gua lihat nih, yang gua analisa nih, nilai ini nih kayaknya nggak bakalan jauh beda sama nilai yang ininya nih, yang F lambda 2 gitu. Yang punya Pak Hadi juga gitu sih, nggak jauh beda. Mungkin kebetulan atau gimana, kurang tahu juga ya. Pokoknya nggak jauh beda aja. Nah, setelah nilai F lambda 1, F lambda 2-nya didapat, langsung aja masukin ke rumus konstan Stefan Boltzmann nih yang tadi ditanyain. Yang 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali T pangkat 4, T-nya kan 2500 pangkat 4, dikali nilai yang F lambda 1, F lambda 2, 0,8343025. Nah, kalau dikalkulasi dapat segini, 1847849 W per M pangkat 2. Habis itu pengen dijadiin KW, dikali 0,001 KW per W, dikali 2,5 M, dikali 2,5 M. Sama dengan hasilnya 11549,06049 kW. Nah, ini baru yang ini ya, dia nggak transmit nih, nggak meneruskan nih kayak gini. Energi yang dari mataharinya langsung gitu. Ini kan kita kan ada kaca ya, kaca kan meneruskan di soal 80% nih. Jadi ya tinggal dikali 80, jadi yang lewat kaca segini, 9239. Kalau yang ini, yang belum lewat kaca, yang pure dari benda hitamnya gitu. Oke, jelas nggak Kisher? Jelas bang, thank you. Oke. Lagi? Bang, izin bertanya bang. Oke, silakan. Bang, kalau misalkan Apa? Bang, Yang kalau suaranya misalkan di soal UTS tuh bukan ditransmit tapi dipantulkan tuh. Beda nggak rumusnya bang? ya beda, cuman kan kita kan soalnya kan tidak di ini kan di transmit kan kaca kan gitu. Pasti beda sih. Kalau yang dipantulkan ya mungkin ada lagi ya. Cuman sejauh ini yang gue lihat di PPT ya soalnya ditransmit sama kaca. Kan kaca kan coba kaca lu center gitu. Yang center kan pasti dia kayak nembus gitu kan kayak mentransmisikan cahayanya gitu. Gitu Pak. Beda, beda. Makasih bang. Ya, semoga aja soalnya ditransmit ya. Soalnya contoh soalnya juga ditransmit. Oke, lanjut, ada lagi? Kayak mungkin eh, itu aja sih yang hmm, ini. Itu aja sih mungkin yang ini yang dasar radiasi thermal mungkin nggak ada kali ya. Iya terkait nih gue menangin yang tadi dijelasin Brand kan ini ya ada yang bingung interpolasi itu. Kayaknya menurut gue nih mau materi satu atau materi dua kalau mau nyari aman ya interpolasi aja. Soalnya kan lebih akurat. Kalau misalkan nggak mau interpolasi kayak misalkan wah mepet nih opsinya nih ya, ya opsi Brian aja mungkin. Cari yang terdekat gitu. Cuman kalau mau lebih akurat lagi, perfeksionis, interpolasi aja. Jadi kan kalau misalkan teman-teman nih interpolasi, terus nilainya akurat,
otomatis kan nilainya bagus kan, dapat A. Nah, cocok buat jadi pemateri UAS. Gitu, teman-teman. Bisa aja sih, Lord. Waduh. Ya pokoknya itu mah pintar-pintar kalian aja ya. Ya, kalian juga pasti ulangan punya strategi sendiri kan, oke? Oke, siapa tuh, Pri? Bang, kalau kacanya bulat gimana, Bang? Sama pesan kaca aja udah. Kalau kacanya donat juga ya sama aja sih. Kacanya donat, bulat. Oke, kita happy aja ya. Pokoknya kalau soal ini jangan dibawa tegang, jangan dibawa stres, jangan dibawa pusing. Kita happy aja. Yang penting open book, dah. Oke, siapa lagi tuh? Ini nanya teori sih yang kalau manusia itu memancarkan radiasi benda hitam nggak? Manusia mencerahkan radiasi benda hitam atau enggak? Menurut sih enggak ya, soalnya radiasi benda hitam kan yang ini, yang temperatur tinggi gitu. Cuman kalau misalkan manusianya terjun ke gunung berapi, mungkin iya kali. Oh iya. Kalau misalkan mancarin berarti Deka itu ini nih ya, kuat banget ya radiasinya ya. Mulai. Emang si Deka temperaturnya berapa Kelvin itu? Ya, mungkin nggak ada ya, gue tutup dulu nih apa somasinya. Oh iya, absen dulu Gi, tolong. Jangan absen ya. Teman-teman absen dulu. 47 orang, luar biasa. Hadir. Nah, gue nggak manggil. Kak, silakan diisi